Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini analisa GWP JPY masih yang kemarin ya, dan harga masih lanjut turun ya. Karena ini kan yang saya share itu untuk long term, untuk GBP JPY ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau entry tambahan ini sebenarnya ini sudah sudah trennya memang sudah menjadi bearish ya. Tapi untuk entry-entry tambahan bisa teman-teman lakukan ketika harga nanti bergerak ke mendekati area resisten. Ini area-area resisten. Ya. Ini support nanti become resisten. Jadi di area-area ini untuk penambahan entry posisinya. Tapi hati-hati ketika level resisten ini ditembus. Ini untuk GBP/JPY ya, selamat yang udah follow ya. Harga masih running. Kemudian untuk Euro JPY, ini untuk Euro JPY pun sama ya. Pada time frame H4, alhamdulillah ini harga masih running dan akan mendekati take profit di 1.30703 ya. Ini sudah membentuk support resisten, ini support sudah ditembus ya. Ini support sudah ditembus. Ini retest ya, ada kemungkinan nanti akan tes area resisten, kemudian nanti turun melanjutkan ke target berikutnya ya. Nah, jadi untuk setup Euro JPY pun sama ya, ini sudah hampir mendekati take profit ya. Kemudian untuk USD Kanada, ini USD Kanada kita menunggu harga balik ke atas ya, tapi ini kan udah retest, udah break. Saya menunggu harga balik ke atas tapi nggak balik-balik ya, malah dia lanjut turun gitu. Nah, saya akan cek ini di euro USD Kanada untuk saat ini, apakah harga akan bergerak, masih akan bergerak turun ya. Saya rasa masih akan bergerak turun. Hanya sekarang lagi melakukan koreksi ya, ataupun sedang melakukan koreksi pada saat ini. Saya akan cek menggunakan ini level resisten, kemudian di sini dia tidak menyentuh level resisten ya. Di sini area support. Oke. Ini sudah terlihat area support, di sini resisten, retest. Nah, jadi untuk USD Kanada ya, kita akan menunggu konfirmasi bearish mungkin di area-area ini, di atas ini, baru nanti kita akan melakukan sell kembali. Karena kalau saya cek ini sekarang masih dalam keadaan naik ya, jadi diperlukan kalau misalkan naik ini, diperlukan nanti dia ada konfirmasi bearish ya. Kalau diukur menggunakan Fibo, ada kemungkinan nanti bisa naik ke 125.930 di area-area inilah untuk USD Kanada ya. Nah, jadi untuk USD Kanada kita lebih baik menunggu konfirmasi sell di sini. Area golden ratio ya, Fibonacci. Ini saya akan hapus. Nah, mudah-mudahan nanti ada konfirmasi sell di sini. Kalau misalkan ada konfirmasi sell, kita akan melakukan entry sell ya. Kemudian untuk XAU USD ya, ataupun gold. Nah, ini untuk gold dia sudah mendekati area resisten. Ini area resisten di sekitar 1830 dan sekarang bergerak di 1817. Memang ini tren ya, kalau misalkan saya perhatikan mau bullish ya, hanya udah over
udah overbook, ini terlalu overbook gitu. Jadi kalau bullish overbook ini sangat riskan untuk kita melakukan entry buy. Jadi sebaiknya lebih bagus itu menunggu dia balik ke bawah, menunggu balik ke bawah ya, mencari level-level support untuk bisa dijadikan area acuan untuk entry posisi buy. Nah, area support ini yang warna putih, garis-garis putih. Ataupun ini yang kuning, asalnya resisten, dan akan menjadi area support. Nah, ini jadi lebih baik untuk gold itu nanti menunggu konfirmasi buy di area support ya. 1790, 1796, 1808. Saya belum bisa memberikan sinyal entry untuk gold pada saat sekarang, tapi ini konfirmasinya sudah akan menjadi bullish ya. Hanya kalau misalkan bullish, kita lihat di sini ada level resisten. Nah, ini level resisten dekat kan. Jadi kalau misalkan kita buy di sini, eh, apa? Kalau misalkan saya pribadi kurang bagus gitu ya. Memang ada kemungkinan harga akan naik, tapi lebih baik, alangkah baiknya, alangkah bagusnya apabila nanti harga koreksi dulu ke bawah ya. Jadi contohnya nanti seperti ini nih. Sebentar, untuk XAU USD. Oke. Nah, ini kan ini contoh harga sedang naik ya. Bullish kan, bullish. Nah, lebih baik kita menunggu dia balik dulu ke bawah ya, balik dulu ke bawah ataupun me, apa, tes area resisten yang menjadi support. Nah, ini kan resisten, ini resisten. Dia naik terus turun ke bawah. Nah, disinilah nanti kita entry di area-area level support. Nah, untuk saat ini pun sama ya. Kalau kalau saya pribadi sih pengennya pengennya sell ya di bawah area resisten ini karena ini resisten 1830 ataupun mudah-mudahan tidak menyentuh level tersebut, langsung aja turun gitu. Tapi nggak tahu ya. Nah, yang penting apa, level resisten ini kita akan perhatikan untuk menjadi area support untuk melakukan entry buy kalau ada ya. Kalau misalkan nggak ada, lebih baik jangan dulu. Nah, itu analisa beberapa mata uang untuk eh, hari ini dan besok ya. Untuk video lanjutan nanti saya akan update kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.